Waita Tong Tien, saudara dulur Kemenak Jatim, kami akan membawakan di dalam acara Lentera Hati dari Kemenak Jatim. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk saudara-saudara kalian. Kenalkan, saya adalah Bense Santoso dari Kelenteng Hoksibio, bidang peribadatan, dan kami sekaligus juga rohaniawan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu. Kami di sini akan membawakan tema dari Imlek 2577 Kongseli, ada keadilan, tiada kemiskinan. Saudara, kalau kita mengingat keberadaan kita di dalam kehidupan ini selalu membutuhkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada atau finansial. Bagaimana kita dapat menghadapi finansial ini? Dan sebetulnya apa yang akan kita hadapi dengan program diri kita sendiri. Di dalam ajaran agama Konghucu, kita selalu untuk mencukupi atau dapat menyelesaikan pribadi-pribadi kita dengan segala kebutuhan. Tetapi kita tinggal di mana? Ada di desa, kecamatan, ataupun di perkotaan, ataupun di provinsi, atau di NKRI ini. Ketika kita dibutuhkan untuk dapat selalu hidup yang tentram, nyaman. Karena akar dari kemiskinan itu sesungguhnya adalah ketika tatanan atau suatu kondisi masyarakat yang tidak ada keharmonisan antara hukum dan nilai etika moral. Menjadikan nilai-nilai kita yang jauh terperosok, tiada harmoni, menjadikan pusat dari kemiskinan. Karena akar kemiskinan sesungguhnya tentang harmoni antara hukum dan moralitas. Kalau kita menginginkan jauh dari kemiskinan, moral itu harus kita dahulukan. Pendidikan tentang pengenalan agama. Kebetulan di dalam ajaran agama Konghucu yang diutamakan adalah belajar dari diri kita sendiri sampai kita dapat mampu, baru kita menata yang di luar diri kita. Setelah kita mampu, bolehlah kita untuk dikembangkan keluar ke masyarakat ataupun ke negara ini. Tetapi kita semua tidak luput dari kesulitan. Karena apa? Ketika kita hidup dalam kemandirian, tentunya kita akan berkelompok. Karena memang sifat manusia adalah sifatnya berkelompok, social humanity. Kalau kita berkelompok memerlukan sosok-sosok pemimpin. Ketika pemimpin-pemimpin tadi tidak dapat membawa tentang kelurusan, karena di dalam ajaran agama Konghucu, lurus atau cen tadi adalah kunci pokok dari seorang pemimpin. Di dalam Leni yang ke-12, pasal yang kedua mengatakan, Nabi bersabda, angkatlah orang-orang yang lurus di atas orang-orang yang bengkok. Dengan demikian yang bengkok akan menjadi lurus. Jadi ketika kita memiliki pemimpin yang lurus, mau membina diri, meluruskan diri, hidup dengan selaras watak sati. Di dalam agama Konghucu, setiap individu memiliki watak sati. Dan watak sati itu tidak lain adalah benih kebajikan, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. 4 hal ini adalah termasuk benih sifat baik dari Huang Den Sangti, Tuhan Khalik semesta alam. Karena dengan adanya benih kebajikan ini, kita boleh dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipercaya dan dapat selalu berdampingan dengan yang lain. Karena seorang pemimpin hakikatnya harus memiliki cinta kasih. Di dalam ajaran Konghucu, cinta kasih adalah mencintai atau mengasihi sesama manusia. Karena kehidupan bisa makmur dan damai ketika pemimpin memiliki mindset, pola pikir yang baik tentang cinta kasih dan kebenaran. Karena tanpa adanya cinta kasih dan memiliki nilai moralitas atau kebenaran tadi, tentunya tidak akan mendapat menjalankan pola kehidupan masyarakat tadi. Bagaimanapun
hakikat masyarakat yang makmur adalah ketika kondisi di dalam kehidupannya tanpa adanya friksi sosial yang menimbulkan ketidakharmonisan daripada masyarakat yang satu dan yang lain. Karena sifat adil adalah ketika masing-masing individu dalam masyarakat atau dalam suatu bangsa itu dapat tercukupi kebutuhan hidupnya dan selalu dapat menjaga keberadaan masing-masing golongan dan kegiatan yang ada di masyarakat tidak pernah merugikan dan selalu saling memberikan keuntungan. Istilahnya kalau dalam agama Konghucu dikatakan, apa yang diri kita tidak suka jangan diberikan pada orang lain. Karena ketika kesulitan diberikan pada orang lain akan membuat menderita. Makanya seorang pemimpin ketika memiliki pola pikir yang baik, selaras dengan watak sejatinya, dia menjalankan dengan penuh kebajikan, tentunya masyarakat akan makmur dan tidak akan memperoleh kesulitan dalam mencapai kesuksesan atau kejayaan tadi. Para saudara sekalian, ketika kita melihat fenomena dalam kehidupan yang saat ini sudah penuh dengan trik-trik atau cara-cara yang tidak di dalam kesusilaan, tentunya kita akan merasa tidak bahagia. Karena akar daripada kemiskinan adalah kita tidak dapat bahagia, tidak mendapat memperoleh pelayanan, baik itu hukum ataupun kesetaraan dalam pemerintahan. Karena apa? Karena setiap mobilitas kita dalam hidup ini boleh dijalankan dan dapat naungan hukum, sehingga kita menjalankan aktivitas itu bolehlah menjadi kehidupan yang bahagia, keluarga aman, dan tidak kalah penting adalah pendidikan. Karena setiap individu diperlukan pendidikan. Dan kalau kita tidak pernah belajar, pemimpin tidak mengutamakan pendidikan dan tidak memberikan rasa nyaman, tentunya kemiskinan banyak terjadi. Bagaimanapun kita hidup di dalam bingkai NKRI adalah untuk kebersamaan, kita saling menghargai. Karena bagaimana berbeda-beda, kita akan tetap menjaga merah putih sebagai lambang dari negara kita. Dan kita akan selalu bisa hidup bahagia dan selalu bersujud pada Tuhan yang Maha Kuasa, Wangden Sangti, Khalik semesta alam. Karena tanpa ada nuansa ketuhanan, moralitas kita akan turun. Tanpa menyadari keberadaan kita, sesungguhnya kita makhluk yang harus banyak belajar dan saling mengasihi. Demikian sedikit wawasan tentang keadilan akan berjalan ketika individu-individu dapat terpenuhi dengan terayomi baik secara hukum dan kemasyarakatan, dan tidak ada kekurangan apapun yang didapatkan. Dan miskin itu harus dapat jauh-jauh karena kita hidup di Indonesia, tanah yang makmur dan sentosa. Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongcelik. Semoga kita senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kebajikan oleh Wangden Sangti. Sanjay.